Hai sahabat Cicitel, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan serial Legacy Season 3 yang dirilis pada tahun 2021. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Hope sudah melalui banyak rintangan di dalam hidupnya ketika dia kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya, dan dia juga tidak lagi ingin kehilangan seseorang yang amat sangat dia cintai. Namun ternyata ada seseorang yang berada di balik semak-semak itu adalah sosok monster yang sebelumnya sempat mengikuti Landon di dunia penjara. Apakah itu disebabkan oleh Hope, Josie, dan Lizzie sebelumnya membuka pintu dunia penjara? Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita ini ketika mereka masih saja dalam keadaan yang tidak aman? Bagaimana keseruan MG yang ternyata dia juga bersekolah di SMU Mystic Falls dan berteman dengan Josie dan Ethan? Juga datangnya monster-monster lain yang ternyata tidak bisa mereka taklukkan begitu saja. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Simak videonya sampai habis ya. Landon memang sudah kembali ke dunia nyata, namun banyak hal yang dikorbankan atas semua itu. Dan Ascendant juga sudah hancur, lalu di manakah monster-monster itu sekarang berada? Berkemungkinan Malivore juga sekarang sedang mencari di mana Landon. Landon memang sudah selamat, namun bahaya lainnya nantinya juga bakal mereka hadapi. Itulah yang membuat Lizzie kesal kepada Hope. Ditambah lagi jumlah mereka murid-murid di sekolah ini juga semakin sedikit. Ya, karena adanya isu bahaya di sekolah ini karena munculnya para monster. Namun dengan adanya Cleo yang bisa memanggil para monster, itu merupakan babak baru. Namun atas apa yang terjadi semua itu, Alaric tetap ingin murid-muridnya ini bekerja sama. Padahal Lizzie jelas-jelas dia masih sangat kesal dengan Hope. Nah, ini dia MG yang sekarang sudah bergabung menjadi murid di SMU Mystic Falls. Dia pun menanyakan kepada Josie yang sudah menjadi senior ya di sini, apakah di sini ada faksi seperti di sekolah Salvatore, yaitu vampir, penyihir, dan werewolves. Nggak taunya di sini faksinya malah semakin banyak. MG yang merupakan vampir memiliki pendengaran yang sangat tinggi. Dia pun mengetahui kalau gadis cheerleader itu menyukainya. Josie mengingatkan MG kalau mereka tidak boleh menggunakan kekuatan mereka di sini. Jadilah anak normal. Nggak taunya setelah itu bergabunglah Ethan. Dia pun berkenalan dengan MG dan mereka pun berteman. Beberapa hal ini akhirnya membuat Lizzie semakin kesal. Ya, tepatnya dia merasa kesepian karena saudari kembarnya juga sudah tinggal di kota, tidak lagi bersama dirinya. Dan juga orang yang mulai dia sukai, yaitu MG, tidak lagi bersekolah di sini, melainkan juga sudah pindah ke SMU Mystic Falls dan juga tinggal di kota. Tiba-tiba dalam misi mereka kali ini, Lizzie malah teringat dengan Cleo yang bisa memanggil para monster. Kita pergi ke sisinya Hope dan Landon. Hope pun mendapatkan catatan kalau Lizzie tidak ingin bertemu dengannya. Disinilah Landon dengan ucapannya yang lembut berusaha untuk melunakkan perasaannya Hope kalau sebenarnya Hope dan Lizzie itu sama memiliki sifat yang baik. Mereka sama-sama penyihir kuat dan sangat menyayangi orang-orang yang sangat mereka cintai. Hope memang sangat ingin menyelamatkan Landon. Begitupun dengan Lizzie, dia juga sangat ingin melindungi saudari kembarnya yaitu Josie. Jadi dua-duanya bukanlah sama-sama egois, melainkan sebenarnya sama-sama sangat menyayangi orang di sekitarnya. Apakah Hope memikirkan apa yang dipikirkan oleh Lizzie sebelumnya? Dan ternyata memang Lizzie sudah menemui seseorang yaitu Cleo. Ya, mungkin Lizzie juga memiliki rencananya sendiri ya. Nggak tahunya muncullah Hope yang juga memiliki pemikiran yang sama dengan Lizzie. Hope marah dengan Lizzie yang berencana untuk memanggil monster di belakangnya. Jadi mereka ini sebenarnya memiliki kesamaan, namun tetap saja mereka berargumen. Tiba-tiba mereka malah melihat monster kecil yang datang pada mereka. Monster itu berwarna pink dan terlihat seperti kucing kecil. Mereka sangat merasa gemas dengan monster kecil ini yang terlihat sangat cute. Namun mereka malah dikejutkan ketika monster kecil ini berkata kasar. Ketika mereka hendak menangkap monster itu pun akhirnya berhasil kabur. Melalui saluran air, mereka mencari di mana monster itu pergi kira-kira dan juga mengikuti suara monster tersebut yang sedari tadi memaki-maki mereka. Tapi karena monster itu berbicara, mereka ingin menginterogasi monster itu dari mana dia berasal. Lalu terjadilah ledakan, monster itu pun kabur dan mendorong Lizzie. Akhirnya Lizzie terjatuh ke dalam kolam. Lizzie yang diselamatkan oleh Hope malah menyalahkan Hope lah yang sudah mendorongnya ke kolam. Itu membuat mereka semakin bertengkar.
Dorian sudah melaporkan tentang temuannya, yaitu tentang benda artefak ini yang sebelumnya mereka temukan, yang katanya artefak ini mengabulkan permintaan yang sebelumnya juga bergerak setelah disentuh oleh Hope yang dijatuhkan oleh Hope ke dasar danau. Namun semenjak artefak ini bergerak di tangan Hope, mereka menemukan banyaknya monster-monster yang kembali muncul. Apakah ada kaitannya artefak ini dengan kemunculan monster? Selain datang untuk mengetahui tentang artefak ini, Alaric juga ingin mengetahui keadaan putrinya. Karena adanya kekurangan guru, yaitu guru olahraga, akhirnya Dorian menyarankan Alaric untuk menggantikan posisi guru olahraga tersebut, yaitu mengejutkan MG dan Josie. Ditambah lagi dengan gaya Alaric yang terlihat kaku dan kikuk. Ketika Hope dan Landon berada di ruang perpustakaan, mereka tiba-tiba mendengarkan suara seseorang yang berasal dari ruang informasi yang mengumumkan sesuatu. Terdengar suara itu adalah suara Lizzie. Yang sebenarnya itu adalah monster kecil yang terlihat seperti kucing berwarna pink itu. Dia mengatakan sesuatu yang seolah-olah mengejek Hope. Tentunya itu membuat Hope kesal karena Hope merasa kalau itu adalah suara Lizzie yang mengejeknya. Juga terdengar monster kecil ini tertawa karena dia merasa menang sudah mengadu domba kedua penyihir tersebut. Kita beralih ke SMU Mystic Falls, di mana Alaric sedang mengatur anak muridnya dalam kelas olahraga. Di sana Ethan diejek oleh temannya satu tim dulu, ya karena Ethan sempat patah tulang dan tidak lagi menjadi pemain tim. Dan ketika Ethan mengambil bola yang sampai ke tengah jalan, tiba-tiba dia tidak bisa menghindari mobil yang hampir menabraknya. MG yang melihat kejadian itu tanpa pikir panjang, dia pun menggunakan kekuatan vampirnya dan menyelamatkan Ethan. Ya walaupun kekuatannya mungkin dilihat oleh seseorang, yang penting dia sudah menyelamatkan nyawa manusia. Dan oh ya, Hope yang sebelumnya kesal mendengar suara Lizzie dari ruang informasi yang sebenarnya itu adalah suara monster kecil, Hope pun lalu marah-marah kepada Lizzie dan Lizzie pun mengatakan kalau bukan dirinya lah yang mengatakan hal tersebut. Hope lagi-lagi mengatakan kalau dia sudah melakukan hal berulang kali demi menyelamatkan semua orang, dan Lizzie juga mengatakan kalau Hope juga sudah sering kali membawa semua orang dalam bahaya. Mereka pun akhirnya ditengahi oleh Cleo. Cleo mengatakan kalau dia mempercayai dua orang temannya ini. Jika Hope mengatakan bukan dirinya lah yang sudah mendorong Lizzie ke kolam, maka Cleo bakal percaya. Dan juga ketika Lizzie mengatakan kalau bukan dirinya lah yang mengatakan ucapan buruk tentang Hope dari ruang informasi, maka Cleo juga bakal percaya. Lalu siapakah penyebab semua ini terjadi? Mengapa mereka bisa bertengkar? Ya, monster itulah penyebabnya. Kel pun akhirnya berhasil menemukan monster tersebut, namun ternyata hanya kulitnya saja. Lalu setelahnya mereka pergi kembali ke perpustakaan untuk mencari tahu sebenarnya monster apa yang mereka hadapi. Berkemungkinan itu adalah monster gremlin yang bisa berubah ke wujud lainnya. Sementara itu MG yang sebelumnya sudah menyelamatkan Ethan, dan Ethan mengetahui kekuatan MG. Jadi mereka berempat di sini, yaitu Alaric, Josie, Ethan, dan MG. Mereka berdiskusi kalau mereka harus menghapus ingatan tersebut dari ingatannya Ethan. MG lalu menghipnotis Ethan, namun ternyata tidak berhasil. Apakah Ethan ini sebenarnya? Apakah mungkin dia juga merupakan makhluk supernatural? Nggak tahunya ternyata dia sudah meminum obat sebelumnya yang membuat dirinya tidak bisa dihipnotis. Itu sebenarnya hanya pengaruh dari zat di dalam obat itu saja. Dan mereka harus menunggu beberapa jam setelah zat dari obat itu menghilang. Nantinya MG bakal menghipnotis Ethan kembali. Kita kembali beralih ke sekolah Salvatore, di mana Cleo dan Caleb sedang mencari tahu tentang monster tersebut. Terjadilah kedekatan di antara mereka, dan ketika Caleb pergi sebentar, ada sosok monster yang sedang mengintai Cleo. Sementara itu, Hope dan Lizzie yang sedang memasang mantra pelacak. Mereka mencari kemana kira-kira monster yang sebelumnya itu pergi. Namun ternyata Landon malah melihat di peta itu, monster itu tidak berada di sekolah. Monster itu tidak mengejar Landon. Lalu datanglah Caleb yang mengatakan monster gremlin itu sudah menculik Cleo. Sementara menunggu sebelum Ethan bakal dihipnotis kembali, apa salahnya kalau MG mau berbagi cerita dengan Ethan? Itulah yang diinginkan oleh Ethan karena ternyata mereka memiliki ketertarikan yang sama, yaitu sama-sama menyukai komik dan dunia superheroes. Dari sanalah mereka mulai berteman dekat. Sesuai dengan mantra pelacak sebelumnya, akhirnya Hope, Lizzie, dan Caleb menemukan di mana posisi Cleo berada. Dia disandra dan dimasukkan ke dalam sumur. Mereka pun ingin menyelamatkan Cleo, lalu tiba-tiba datanglah sosok monster tadi. Monster yang awalnya kecil sekarang sudah menjadi sosok yang sangat besar dan juga sudah dipanah oleh Caleb namun sia-sia. Tiba-tiba datanglah dengan mobil yang ternyata itu adalah Landon. Dengan penelitiannya, Landon pun mengatakan kepada semuanya kalau monster itu hanya bisa dihancurkan dengan sikap saling menghormati. Jadi monster itu awalnya kecil, namun mereka bakal bisa tumbuh besar karena adanya orang-orang yang tidak saling menghormati di antara mereka. Sikap saling tidak hormat membuat gremlin semakin kuat. Mereka benar-benar kehabisan akal karena memang Lizzie dan Hope saling bertentangan.
Dan oh ya, Ethan kan taunya kalau dia nantinya bakal dihipnotis, toh nantinya dia juga bakal melupakan segalanya. Jadi apa salahnya kalau MJ berbagi cerita dengan dirinya? MJ pun akhirnya mengatakan dan menceritakan kalau dirinya adalah vampir yang memiliki kekuatan, yaitu memiliki kecepatan yang cepat ketika dia berlari. Dan sampailah saatnya Ethan sudah bisa dihipnotis oleh MJ. Namun Ethan memohon kepada MJ untuk tidak menghapus seluruh ingatannya. Tetap sisakan ingatan di dalam dirinya kalau dia sudah bertemu dengan MJ menjadi teman dekat. Kita kembali ke sisi monster yang saat sekarang ini sedang diserang oleh Caleb. Sementara Hope dan Lizzie saling memuji, namun sepertinya mereka saling memuji dengan tidak ikhlas, yang mana sebenarnya rasa hormat itu harus saling tulus. Sementara itu Landon juga menyelamatkan Cleo. Setelahnya Hope meminta maaf kalau sebenarnya dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Josie. Hope melakukan semua itu karena dia sangat mencintai Landon. Ya walaupun mereka sama-sama egois, akhirnya Hope pun mengakui kalau itu adalah Lizzie yang menyayangi adiknya. Ya walaupun mereka sama-sama egois, kalau itu sebenarnya dilakukan Lizzie demi kebaikan. Lizzie juga mengatakan dia ingin memiliki kepercayaan diri seperti Hope. Mereka yang sudah sama-sama saling menghargai dan saling memuji, semakin mereka berlaku jujur satu sama lain, akhirnya monster itu pun semakin mengecil. Mereka juga berhasil menyelamatkan Cleo. Mereka menyadari monster itu benar-benar sudah menghilang. Ternyata monster itu benar-benar mengecil, sangat kecil, sehingga bisa diinjak begitu saja oleh Hope. Josie juga diantarkan kembali oleh ayahnya ke tempat di mana dia tinggal di kota. Sementara MJ yang sudah berteman dekat dengan Ethan, ternyata MJ tidak menghapus ingatannya Ethan. Dan hal itu disadari oleh Caleb yang sebenarnya datang ke kota bersama Cleo untuk melihat di mana MJ. Caleb menyadari kalau MJ sekarang sudah bertemu dengan seseorang yang menjadi teman dekatnya. Pada malam harinya, Hope dan Lizzie mencari-cari di mana kira-kira ada portal monster. Mereka juga berbagi cerita tentang kegundahan mereka masing-masing. Sebenarnya Lizzie hanya merasa kesepian. Mereka memutuskan untuk kembali ke asrama dan tanpa mereka sadari ada monster yang memantau mereka dari atas pohon. Yaitu monster yang sama yang sebelumnya sudah memantau Hope dan Landon. Dorian juga kembali melaporkan temuannya tentang artefak sebelumnya. Ternyata gambar artefak itu ditemukan di foto-foto lama, di rak bukunya Albert Einstein, di dalam genggaman Rasputin, juga menjadi benda miliknya Napoleon Bonaparte. Sebenarnya seberapa hebat artefak ini sampai dimiliki oleh beberapa orang-orang penting tadi. Seolah-olah artefak ini sudah diwariskan secara turun-temurun untuk diamankan. Kita bakal melanjutkan cerita ini ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya MJ dan Ethan di depan minimarket. Mereka melihat ada dua orang pria yang mereka curigai bakal melakukan tindak kejahatan di minimarket ini. Disinilah Ethan dan MJ melakukan aksi mereka sebagai superheroes. Dengan kekuatan MJ dan kecepatannya dan juga kemampuannya dalam menghipnotis seseorang, MJ pun menghipnotis dua perampok ini. Perampok ini pun secara langsung masuk ke dalam mobil polisi dan mengatakan kalau mereka ingin menyerahkan diri. Mereka bakal melakukan hukuman, juga melakukan bakti sosial. MJ dan Ethan berhasil melakukan misi superhero mereka. Ini adalah Hope dan Cleo yang menyambut hari pagi mereka dengan suasana yang tenang, karena mereka sudah lama tidak bertemu dengan para monster. Dan ini adalah Lizzie yang berkunjung ke SMU Mystic Falls untuk bertemu dengan kembarannya yaitu Josie, sekaligus membantu Josie dengan urusan percintaannya, namun Josie menolaknya. Tiba-tiba Lizzie nggak sengaja bertemu dengan MJ yang juga bersekolah di sini, lalu Lizzie pun menggunakan sihir menghilang. MJ bersekolah selayaknya murid biasa dan Ethan tetap merencanakan kalau mereka berdua ini bakal menjadi superhero untuk menyelamatkan kota dari orang-orang jahat. Nah, jadi gini, Josie kan memang hubungannya agak sedikit merenggang dengan Finch. Jadi ketika dia melewati koridor sekolah, dia yang melihat Finch, tentunya dia gugup. Josie berbalik arah, nggak tahunya buku-bukunya malah terhambur. Finch lalu membantu membereskannya. Intinya Josie sudah selesai dengan drama di sekolah lamanya yaitu sekolah Salvatore. Dan Josie sudah siap untuk petualangan baru di sekolah ini. Mungkin Josie memberikan pertanda kalau dia sudah siap untuk berkencan dengan Finch. Dan tahukah kalian penyebab tadi Josie menghamburkan buku-bukunya itu karena disenggol oleh Lizzie yang tak terlihat. Intinya Lizzie ingin membantu Josie untuk dekat dengan gebetannya. Landon yang pada saat sekarang ini merupakan manusia biasa, dia berfokus dengan minatnya yaitu dalam penelitian dan buku-buku di perpustakaan. Dia membantu Alaric dalam penelitian untuk mencari tahu asal-muasal artefak ini. Sementara Cleo dan Hope mereka sedang piknik. Sebenarnya Hope menjadikan Cleo ini umpan karena memang sebelumnya ada monster yang mengincar Cleo. Berkemungkinan monster berikutnya yang bakal muncul juga mungkin bakal mencari Cleo. Itu membuat Hope dan Cleo penasaran sebenarnya apa yang diinginkan oleh monster Malivore dari Cleo.
Benar adanya kecurigaan mereka, akhirnya suasana pun berubah tiba-tiba. Lalu muncullah wanita yang menyeramkan ini. Hope lalu mengeluarkan sihirnya, mengeluarkan akar-akar yang menahan wanita tersebut. Wanita tua itu malah mengeluarkan teriakannya seperti teriakan menangis dan itu sangat memekakan telinga. Cleo lalu membungkam mulut wanita itu. Setidaknya mereka mengetahui kalau memang Cleo menjadi incaran monster. Wanita itu lalu ditahan di dalam selubung sihir di gedung hall sekolah Salvatore. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan jawaban dari wanita ini? Mereka mengharapkan wanita ini bisa berbicara. Namun ketika sihir di mulut wanita ini dibuka, wanita ini malah berteriak dan itu tetap saja memekakan telinga semua orang. Sementara itu, MJ dan Ethan mereka lagi-lagi bersiap-siap untuk kembali menjadi superhero dalam memberantas orang-orang jahat. Kalau Ethan ini memang antusias ya, namun MJ lebih kepada melindungi mereka berdua, terutama melindungi identitasnya dari dunia manusia. Kita kembali ke sekolah Salvatore. Legenda tentang Banshee, yaitu wanita yang tadi mereka tahan, yang diketahui oleh Alaric, kemunculan Banshee itu bakal menunjukkan bakal ada kematian setelahnya. Lalu datanglah Jed dengan Cleo. Mereka mendapatkan ide untuk mendapatkan jawaban dan informasi dari Banshee tersebut. Nah jadi gini, Jed bakal menjadi wadah untuk disambungkan dengan wanita tua tersebut. Jadi wanita tua itu tanpa dibuka segel di mulutnya, dia tetap tidak bisa berbicara, namun dirinya bakal ditransferkan melalui Jed, sehingga Jed lah yang berbicara. Kalau sihir di mulut wanita itu dibuka, maka wanita itu bakal berteriak. Namun ketika mereka menghubungkan wanita itu dengan Jed, maka nanti ketika wanita ini ditanya, jawaban itu bakal keluar dari Jed. Ditambah lagi mereka juga menggunakan gulma kebenaran yang dimakan oleh Jed, maka ketika apapun yang ditanya kepada wanita itu, dia bakal menjawab kebenaran tanpa bisa berbohong. Diambillah benda dari wanita tersebut dan ditaruh di tangan Jed sehingga mereka terhubung. Jed lalu mulai kesurupan dan wanita itu memang sudah merasukinya. Dia lalu ditanyai apa maksud dari kedatangan wanita ini. Lagi dan lagi seperti biasa monster yang datang merupakan utusan Malivore yang ketika mereka datang ke sini maka nantinya mereka bakal dijanjikan kebebasan. Namun misi mereka bukan lagi ternyata mengambil London melainkan mencari Cleo. Lalu mengapa Malivore menginginkan Cleo dan itu tidak dijawab oleh wanita tua ini? Hope lalu menanyakan siapa yang bakal mati. Wanita tua itu pun menjawab banyak yang bakal mati, namun kemungkinan salah satunya penyebab dari kematian itu adalah Cleo. Jadi ketika Cleo masih berada di sekolah ini, maka akan terjadilah kematian. Scene ini pun berlalu beberapa waktu kemudian ketika Hope sedang mencari tahu di perpustakaan, lalu datanglah Cleo dengan membawa minuman teh. Mereka sedikit berbincang-bincang dan Cleo menanyakan kepada Hope apakah sebaiknya Cleo tidak berada di sekolah ini. Apakah Hope bakal senang kalau seandainya Cleo pergi? Hope lalu menjawab iya, ternyata minuman yang dibawakan oleh Cleo itu juga mengandung gulma kebenaran, yang mana Hope juga mengungkapkan apa isi hatinya yang sebenarnya. Akhirnya Cleo memutuskan untuk meninggalkan sekolah Salvatore. Selanjutnya kita beralih kepada Josie yang sudah memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Finch. Josie membeberkan semua urutan cerita mereka dari awal mereka bertemu sampai detik ini. Intinya Josie mengatakan kalau dia menyukai Finch. Mendengar hal itu, sebenarnya Finch juga mencintainya. Dan ketika Josie mengajak Finch untuk berkencan, namun ternyata Finch menolaknya. Dia menolak untuk berkencan nanti malam, esok hari, dan juga seterusnya. Josie berprasangka mungkin Finch memiliki pasangan yang lain. Nah, jadi Lizzie menawarkan bantuannya dengan menggunakan sihir tak terlihat. Dia mungkin bakal bisa memata-matai Finch. Kita kembali ke sisi monster yang saat sekarang ini sedang ditahan dan terhubung kepada Jed. Lalu datanglah Alaric mengungkapkan fakta tentang Banshee ini. Banshee merupakan setan yang tertarik pada kesedihan yang tak bisa dihibur. Ternyata wanita yang menyeramkan ini dulunya merupakan wanita yang sangat cantik yang anaknya diambil. Mungkin era zaman dulu itu ya, anaknya diambil. Dan itu membuat dirinya menangis terus-terusan sehingga tangisannya itu mengganggu semua orang. Wanita itu ditinggalkan di desanya, dikucilkan, ditinggalkan oleh semua orang, bahkan suaminya sendiri. Dia selalu berlarut-larut dengan kesedihannya. Itulah sebabnya dia memiliki teriakan tangisan yang memekakan telinga, juga dengan matanya yang mengalir darah. Nggak taunya bulan purnama sudah mulai tiba. Dan mereka sebenarnya harus memutuskan hubungan Jed dengan wanita ini sebelum malam bulan purnama. Karena itu bakal berbahaya bagi Jed yang bakal berubah menjadi serigala. Mereka bakal memisahkan Jed dengan wanita ini, namun terakhir, Hope menanyakan wanita ini apakah sekolah ini bakal aman setelah Cleo pergi, apakah Landon bakal tetap aman dan juga tidak bakal mati. Ternyata jawabannya adalah tidak, yang mana itu berarti tidak ada hubungannya Cleo dengan kematian semua orang di sekolah ini.
Ternyata wanita ini datang ke sini bukan untuk menangkap Cleo, namun untuk membuat Cleo jauh dari pengawasan mereka semua. Dan kemungkinan Cleo mati juga bakal ada. Hope yang merasa bersalah dengan kepergian Cleo dari sekolah ini, dia bakal mencari di mana Cleo, namun dia tidak bisa melakukan mantra pelacak karena Cleo sudah membatasi dirinya dengan sihirnya sendiri. Landon pun memberikan tas untuk Hope menaruh pakaiannya karena Hope bisa menggunakan kemampuannya sebagai serigala dengan menggunakan penciumannya untuk mencari keberadaan Cleo. Sedangkan Jet dengan segera diamankan oleh Alaric ke penjara bawah tanah sebelum dirinya berubah menjadi serigala. Kita lalu melihat scene selanjutnya ketika ada seorang yang terseok-seok di gedung sekolah SMU Mystic Falls. Dia merantai kakinya yang ternyata itu adalah Finch. Finch bisa mencium bau seseorang yang sedang memata-matainya. Ternyata itu adalah Lizzie yang sedari tadi mengikuti kemana Finch pergi, dan inilah alasan Finch tidak bisa berkencan pada malam itu dengan Josie. Ternyata Finch adalah manusia serigala. Lizzie ingin membantunya, namun Finch tahu kalau dirinya bakal membahayakan siapapun nanti. Dia pun menyuruh Lizzie untuk kabur. Benar saja, ketika Lizzie berusaha untuk sembunyi, dia sudah diikuti oleh seorang serigala. Berkemungkinan itu adalah Finch yang sudah berubah menjadi serigala dan tidak lagi bisa mengontrol dirinya. Dalam ketakutan itu, untungnya ada MJ yang menyelamatkan Lizzie karena dia mendengar di mana keberadaan Lizzie. MJ menyuruh Lizzie untuk menyelamatkan diri, sementara MJ bakal mengalihkan perhatian manusia serigala. Ketika MJ mengendap-endap di luar sekolah SMU Mystic Falls, MJ lalu malah diserang oleh serigala ini dan dia tidak bisa berkutik. Lalu ternyata MJ pun malah ditolong oleh seseorang, ternyata itu adalah Ethan. Cleo yang sudah meninggalkan sekolah Salvatore, dia berjalan melewati hutan, tiba-tiba dia malah mendengar suara-suara yang ternyata itu adalah monster yang sebelumnya sudah mengincar keberadaan Hope dan Landon. Dia lalu memantrai Cleo sampai akhirnya Cleo pun pingsan. Dan inilah fakta sebenarnya yang menyedihkan setelah Alaric mencari tahu semuanya. Wanita ini dulunya sebelum dia mati, sebelum dia berubah menjadi monster, dia bernama Kailan, yang berasal dari tahun 1014. Wanita itu kembali berteriak menangis, namun Alaric mengatakan kalau dia mengetahui seluruh cerita wanita ini. Alaric juga mengetahui tentang putra dari wanita ini yang dulunya diculik oleh tentara Inggris ketika putranya itu berusia 11 atau 12 tahun. Ternyata anaknya itu dalam keadaan baik-baik saja dan selamat dalam pertempuran. Wanita ini sebenarnya hanya mati penasaran dalam ketidaktahuannya tentang putranya yang menghilang. Namun setelah membaca sejarah, Alaric pun memperlihatkan buku ini, yaitu nama dari putra wanita ini, juga silsilah keturunannya, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Alaric ikut berduka dengan kesedihan yang dialami oleh wanita ini selama ini. Wanita ini pun kembali menangis menyadari semuanya akhirnya baik-baik saja. Dia pun lalu terbebas dari kutukannya dan dia pun kembali ke wujudnya seperti sedia kala. Dia berterima kasih kepada Alaric yang sudah menyelamatkan dan membebaskannya. Dia pun lalu memberitahukan alasan dari Mollyvore menginginkan Cleo. Saat inilah Cleo jatuh pingsan oleh monster ini, lalu datanglah sosok serigala yang mana itu sebenarnya adalah Hope. Namun monster itu berhasil kabur. Hope pun lalu menyelamatkan Cleo dan membawanya kembali ke sekolah Salvatore. Hope juga meminta maaf dan meluruskan kembali kalau sebelumnya dia belum mengenal Cleo dengan baik. Jadi Hope bakal memperbaiki hubungan mereka berdua. Ethan memang sudah berhasil menyelamatkan MJ, itulah gunanya mereka bersahabat sebagai partner. Lalu apa yang bakal mereka lakukan? Bagaimana caranya mereka menyelamatkan gadis ini yang mana Finch ternyata merupakan manusia serigala? Sementara itu, Josie juga sudah penasaran sebenarnya Finch berkencan dengan siapa. Lalu Lizzie datang mengatakan kalau Finch sudah memiliki pacar. Sebenarnya Lizzie tidak ingin berbohong, dia hanya belum menemukan cara untuk memberitahukan kalau Finch sebenarnya adalah manusia serigala. Kita tahu ya kalau Hope dan Landon itu merupakan dua makhluk yang bisa menghancurkan satu sama lain, ditambah lagi dengan banyaknya musibah di antara mereka dengan kemunculan para monster. Namun di sela-sela waktu itu mereka tetap menyempatkan untuk memiliki waktu bersama. Setelah menguburkan jasad dari wanita yang sebelumnya sudah terbebaskan dari wujud monsternya, Alaric pun mendapatkan informasi tentang sebenarnya siapa Cleo. Cleo merupakan penyihir, yaitu putri ketujuh dari putri ketujuh. Nah jadi gini, kalau ada penyihir yang memiliki putri ketujuh, lalu setelahnya si putri ketujuh ini juga memiliki anak putri ketujuh. Nah yang setiap ketujuh inilah merupakan muse, yaitu merupakan penyihir yang spesial yang selalu menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Pada malam harinya ketika Hope dan Landon tertidur, lalu datanglah monster yang sebelumnya sudah ingin menangkap Cleo. Dia pun mengambil rambutnya Hope. Hope lalu terbangun merasakan sesuatu yang aneh, namun monster itu sudah tidak ada lagi di sana.
Semakin banyak kisah dalam cerita ini yang bakal bikin kita penasaran tentang sebenarnya siapa Cleo, juga tentang nasib Finch selanjutnya karena dia merupakan manusia serigala. Lalu bagaimana dengan Ethan? Apakah selamanya dia bakal menjadi pahlawan-pahlawanan bersama MJ? Ataukah nantinya dia juga menjadi bagian dari makhluk supernatural? Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye!